Allahumma amin. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sampai ke khoslatani mankanatan, ya, fihi kataballahu ta'ala syakiran sabiran. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqatada bihi, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ta'ala an fadlihi la. Sabar, ya. Sabar mah syukur, ya. Tapi tidak melaksanakan hal semacam itu, ya tidak syukur namanya, ya. Yang pertama ya, yaitu kita melihat seseorang agamanya lebih tinggi kepada kita, lebih alim daripada kita, lebih pandai dari kita, ya, ya, lebih pengalaman daripada kita, tidak ada salahnya kita mengikutinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai seorang yang sabar dan syukur, orang yang syukur dan sabar. Mengikutinya bukan bantah, bukan mengaku. Kalau sudah ada keterangan yang konkret, yang lengkap, istilah dalam hadis maupun Al-Quran, untuk apa kita itu membantahnya? Toh ujung-ujungnya kita itu kalau sering membantah, dasarnya kita itu tidak mau melaksanakannya, ya. Tidak perlu bantah. Kalau memang itu sudah terbukti, kalau memang itu sudah keterangannya sudah jelas dari Al-Quran dan hadis, untuk apa kita itu membantah? Membantah berarti sama halnya kita itu menentang perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita itu disuruh mengikutinya. Kalau kita mau syukur, ikuti dia. Lebih alim dari kita, ikuti dia. Tidak ada salahnya mengikuti kebaikan kepada orang-orang yang baik. Yang kedua, ya, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa fa'utunahu fahamidallahu ta'ala an fadlihi. Melihat seseorang dari ekonominya kok lebih mapan, lebih sukses dari kita, atas keutamaannya Allah Ta'ala, ya, keutamaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala yang diberikannya lebih sukses dari kita. Kita memuji, alhamdulillah. Mungkin dengan tidaknya kita sukses tersebut, Allah Ta'ala masih mengingatkan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada kita. Berapa banyak orang yang disibukkan oleh kerjaannya jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang disibukkan dari karirnya jauh dari Allah, jauh dari jamaah, jauh dari masjid, jauh dari waktu-waktu berkumpul, tidak bisa berkumpul. Berapa banyak orang yang disibukkan oleh bisnisnya, ya, ya, disibukkan oleh bisnisnya. Mereka sibuk mengurusi bisnisnya, jamaahnya tidak diurusi, masjidnya tidak diurusi, agamanya tidak diurusi, kontan mengurusi dunianya. Bertumpuk-tumpuk dunia, tidak taunya begitu kita cita-citanya dunia yang cuma dikumpul-kumpulkannya, ditumpuk-tumpuk, tidak taunya kita mati. Ya, belum sempat menikmati dunianya malah nih mati dulu. Maka begitu kita itu melihat seseorang lebih sukses dari kita, kita memuji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Toh seandainya saya itu mungkin diberi karunia seperti itu, mungkin saya itu tidak bisa mengendalikan, bahkan makin jauh dari Engkau ya Allah. Syukur aku bisa memuji, syukur saya bisa mengingat, syukur saya itu bisa berjamaah, syukur saya itu bisa ke majelis taklim, ya. Itu berkat karunia Allah Ta'ala, kita memuji kepada Allah Ta'ala dengan karunia. Bukan langsung kita itu iri, dengki dan lain sebagainya, enggak, ya. Jangan dengki, jangan iri ke hati dia. Pasti aja kita memuji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Hari ini kita itu nyaman-nyaman, orang itu enggak disibukkan oleh bisnisnya, nyaman orang berjamaah, gitu, dan lain sebagainya. Lah rezeki Allah Ta'ala yang ngatur kok, ya. Rezeki itu Allah Ta'ala yang ngatur. Rezeki kita itu Allah Ta'ala yang ngatur. Rezeki itu tidak diukur dari faktor duit, kekayaan itu enggak, ya. Kesehatan juga rezeki, iman Islam itu juga rezeki, ya.
Iman Islam itu juga rezeki itu. Ya, nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya dalam waktu sholat, nikmatnya dalam waktu zikir, nikmatnya dalam waktu membaca Quran, nikmatnya dalam ibadah yang lain, sunnah-sunnah yang lainnya. Kok kita selalu istiqomah, itu suatu rezeki bagi kita, rezeki. Ya, yang mana berapa banyak orang-orang itu tidak diberi seperti itu. Kita harus mensyukuri itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasab was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, kata Allah taala, wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum. Janganlah kamu iri atau mengharap-harap gitu. Ya, mengharap-harap, hati terhadap mengharap-harap. Hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kebahagiaan kamu lebih banyak daripada dari sebagian yang lainnya. Ba'dukum ala ba'din. Ya, jangan kau harap-harap. Ya, dah kita muji sama Allah Ta'ala. Memang itu sudah ditakdirkan kayak gitu, ya udahlah. Ya, tidak usah kita iri dengki dan lain sebagainya. Yang ada timbulnya kalau kita iri dengki, mempunyai rasa hasud, dengki tersebut diri hanya jahat kita itu, perbuatan kita itu. Kita syukur kepada Allah Ta'ala, banyak penyakit akhirnya kita. Ya. Nah ini lirrijali nasibum mimma katasabu. Ya, lirrijali nasibum mimma katasabu. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka tuh usahakan. Ini khususnya suami istri, ya. Bagi kaum laki-laki apa yang dia usahakan pasti ada bagiannya. Begitu pula walin nisa'in nasibum mimma katasab. Ya, begitu pula ya ndak, bagi seorang wanita dan bagi para wanita atau para istri-istri tersebut pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya ndak? Istri usaha ada harta bendanya seorang suaminya. Suami usaha ada harta benda, ada bagiannya jatah daripada istrinya. Ya. Dari harta istrinya ada jatahnya untuk laki-lakinya. Dari jatahnya, dari harta bendanya suaminya ada jatah untuk istrinya. Ya. Ini namanya hukum faraid, ini hukum masalah waris ini. Ya. Hukum kalau masalah kayak ini meninjau dari segi hukum faraidnya, masalah waris, ya. Belajar kalau masalah waris, wakalah itu masalah waris itu akan dihilangkan terlebih dahulu masalah waris. Ya, ini perlu dipelajari masalah waris tersebut. Ya, soalnya sekarang itu kadang-kadang, ya, apa namanya kalau sekarang itu digunakan kalau di hukum pemerintah itu apa namanya itu? Kalau masalah waris. Pas disebut. Kalau hukum pemerintah apa? Masalah waris istilah laki-laki sama suami itu kok. Sekarang hukumnya gitu masalah apa namanya? Harus bagi rata gitu. Apa namanya itu? Apa? Lupa saya itu. Hah? Nah, itulah pokoknya lah waris lah. Hukum permasalahan itulah ya. Ya, apa namanya itu? Katanya kan harus dibagi rata. Tidak, ya. Kita mengikuti syariat, bahkan ada juga yang dihapusnya. Ya, kok perempuan itu enggak dapat. Nah,
Ada yang ngeyel karena harus dibagi rata. Ya. Kalau dibagi rata itu, kalau suami istri itu tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, lain pembagiannya. Apalagi punya cucu, apalagi punya orang tua. Ya, bagi hak orang tua itu separuh harta dari hasil dari harta bendanya anak tersebut kalau ditinggalkannya. Karena orang tua itu berhak memiliki harta benda anaknya. Di situ. Bagi perempuan, bagi menantu lain lagi. Ya. Di situ ya. Jadi itu belajar tentang masalah faraid itu supaya paham. Yang hukum faraid itu biasanya itu dijelaskan itu biasa di surat An-Isra. Itu banyak sekali di situ masalah-masalah waris. Jadi di sini intinya ya, dari hasil yang diusahakan oleh laki-lakinya atau kaum laki-laki ada bagian dari kaum perempuan. Begitu pula dari hasil usaha apa yang diusahakan oleh wanita, kaum perempuan atau kaum istri ada bagian dari suami atau dari laki-laki. Kan ada juga laki-laki punya suami istri tapi tidak punya anak. Terus suaminya itu meninggal, istrinya meninggal dunia. Harta itu dari itu. Lakinya itu tidak bawa harta waktu nikahnya, tapi kan sudah jadi suami istri. Ada bagiannya separuh darinya. Ya, di situ. Kan ada juga sih. Ya. Ada bagiannya, ya. Jadi was'alullah min fadlihi. Mintalah kamu sekalian min fadlihi dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in alima, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap sesuatu itu mengetahuinya. Mintalah anugerah kepada Allah taala. Makanya intinya ini Quran ini menggambarkan atau memberitahukan kepada kita jangan selalu mengharap keutamaan tersebut kepada orang lain. Inilah yang kedua ini ayat yang selanjutnya ini ya enggak, bahwa ini hukum waris. Nah, terus yang ketiganya itu was'alullaha min fadli, satu ayat tapi ada maknanya 3 makna ganda ini, 3 makna itu ya. Tidak maksudnya. Jadi kita disuruh meminta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau mau minta rezeki, minta apa, wiritan, tawasul dan lain minta sama Allah taala. Ya, minta sama Allah taala supaya doanya kita dikabulkan, ya kita awali boleh dari ilahi anta maksudi waridhoka matlubi warahmata arjaim, ya. Atini ma'ataitaka min ibadillah sholihin, boleh gitu. Atini ma'ataitaka, ya, boleh. Atau juga diawali dengan ya dah, Allahumma inni as'aluka inni ushidu innaka antal ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya doa-doa kita itu diijabahi oleh Allah taala, mudah diijabahi, dikabulkan. Di situ doa begitu. Jadi minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Rawahu itu ya. Wasalu min fadlihi ta'ala bi kulli syai'in alima. Wa an Syaqiqu Zahidi rahimahullah taala anau qala, dari Syaqiq Az-Zahid berkata bahwa orang fakir ini ikhtaral fuqara salah satu asya. Orang fakir itu memilih 3 hal. Dan orang kaya juga memilih 3 hal juga. Ya, orang fakir itu lebih memilih 3 hal, 3 perkara. Sedangkan orang kaya pun juga sama juga ta'ya. Wal aghniya'u salah satu asya'a. Ada 3 perkara juga. Yang pertama ya, boleh disebutkan dalam ya. Sedangkan orang kaya itu memilih yang pertama ya. Yang pertama yaitu 3 hal tersebut. Orang fakir memilih kenyamanan ya, atau istirahat ya, kenyamanan diri. Yang pertama bagi orang fakir itu ikhtaral fuqara'a rahatan nafsi.
Orang fakir itu lebih mengutamakan kenyamanan badan. Ya. Kalau tidak ada suatu kesibukan, bisnis dan lain sebagainya kan badan nyaman. Tidak disibukkan, hatinya tidak dirundung kegelisahan, pikirannya tidak kemana-mana, tidak ngurusi itu ini. Coba bayangkan, kita bandingkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sibuk dalam bisnisnya, hatinya selalu dirundung kecemasan, bangkrutkah, itukah, ditipu orang dan lain sebagainya. Selalu gitu, pikirannya kemana-mana. Sana pintu pabrik itu belum ditutup, itu pintu sana dan lain sebagainya. Bingung sana. Karyawan gimana sudah masuk belum? Pikirannya macam-macam sana. Ya, orang-orang dianukkan. Belum orang-orang yang meniti karirnya dan lain sebagainya. Mau syuting, mau mau syuting, mau itu dan lain sebagainya. Persiapan. Tapi kalau orang-orang miskin nyaman, tidak mikirkan itu ini dan lain sebagainya, badan nyaman, tidak disibukkan itu ini. Ya, nyaman dia. Itu pilihan bagi orang miskin tersebut, orang-orang fakir tersebut. Ya. Yang keduanya wa faragal qalbi wa khifatal hisabi wa faragal qalbi. Orang miskin itu lebih memilih ketenangan hati. Hatinya tenang, tidak mikirkan dunia, tidak mikirkan itu ini. Ya. Yang ke satu itu lebih nyaman badannya, tidak penat, tidak itu dan lain sebagainya. Hatinya juga nyaman, tidak mikirkan itu ini dan lain sebagainya. Orang miskin. Kalau orang kaya, aduh, badannya capek, lari sana lari ke sini, ngurus karyawannya, ngurus bisnisnya, ngurus itunya, lari sana ke sini. Belum di tengah jalan, entah kelanggaran dan lain sebagainya, tidak tahu. Apalagi bisnisnya itu jauh-jauh sampai di luar kota atau sampai di negara-negara yang lainnya, aduh lebih kayak gitu. Ya, itu yang orang miskin tersebut lebih senang, dia itu memilih ketenangan hatinya. Hatinya tenang, walaupun makan lauknya lauk sambal terasi nyaman, terasa benar. Orang miskin itu nyaman benar. Lauk pauknya itulah makan sehari paling 2 hari ya 2 kali atau sekali om. Kalau orang kaya mau berapa saja pun makan sehari pun namanya orang kaya, mau 5 kali pun bisa, 10 kali pun bisa, bahkan full ting seharian itu pun makan ngunyah terus tidak jadi masalah. Itu bagi orang kaya itu. Terus yang ketiganya yaitu wahifatil hisabi, ringan hisabnya. Orang fakir miskin itu lebih suka memilih diringankan hisabnya, perhitungannya, amaliyahnya. Kalau orang kaya berat hisabnya. Dunia yang dipakai itu semuanya dihisab. Mobil, Honda, tanah, rumah, pakaian, cincin, gelang, semuanya. Bahkan perkara yang secuil saja pun dihisab, diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena setiap kita menggunakan sesuatu itu menggunakan nikmat Allah. Maka dengan nikmat itulah Allah Ta'ala perhitungkan. Ya. Dengan nikmat itulah Allah Ta'ala perhitungkan kamu itu. Nah, ya, perhitungkan itu. Jangan coba-coba ya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di situ ketenangan hati, keringanan hisab, ringan hisabnya. Ya, bagi orang miskin. Terus bagi orang yang kaya, sedangkan orang kaya tersebut memilih juga kepenatan diri. Yang satu penat dirinya. Badannya capek, ngurus sana, ngurus ini, capek. Memilih capek dia daripada istirahat. Karirnya ke sana sini, syuting sana sini, istilah streaming sana streaming sini, itu ini dan lain sebagainya. Aduh,
Belum full seharian itu syuting sana syuting sini dan lain sebagainya. Nitih karir sana sini nih. Penat, capek. Berapa banyak orang-orang nitih karir itu capek, kecapean. Timbulnya stres dia. Berapa banyak orang yang mengurus bisnisnya itu kecapean, itu timbulnya sakit jantung dia. Ya. Bayangkan mati mendadak dia, bayangkan. Karena itu tadi itu mengurus itu ini dan lain sebagainya belum terlaksana, belum tercapai cita-citanya, enggak tahunya sudah mati duluan. Ya. Jadi itulah pilihan bagi orang kaya. Capek, kecapean badan. Ya, kecapean badan tersebut. Kalau tidak bisa menjaga diri ya badannya ringkih, fisiknya itu lemah dan lain sebagainya. Kurang tidur, kurang apa, yang pastinya kurang istirahat lah. Bagi orang kaya-kaya yang mengurusi bisnis, mengurusi karir, mengurusi dagangannya dan lain sebagainya, yang penting kurang tidurnya lah, capek. Yang keduanya, kesibukan hatinya, sibuk hatinya. Pikirkan sana sini dan lain sebagainya. Ya. Dan sedangkan yang ketiganya yaitu berat timbangannya, berat hisapannya. Hisapnya berat. Untuk satu kampak saja pun hisap itu sampai berpuluh-puluh hari. Ya, apalagi mobil, Honda, tanah, bangunan kontrakan, ruko, kebun-kebun dan lain sebagainya. Hasil dari mana? Kau tujukan kemana? Tidak. Itu ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak heran kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Muslim walaupun semuanya masuk surga, ya orang-orang yang beriman walaupun masuk surga, orang kaya itu lebih dudi dibandingkan orang-orang miskin. Orang miskin itu lebih dahulu masuk surganya, terpaut 500 tahun. Bayangkan 500 tahun dunia, setengah hari akhirat. Bayangkan coba. Kita menunggu setahun ini saja pun kadang-kadang waktu kita kecil-kecil mungkin kurangnya kita istilah kesibukan mungkin terlalu lama sekali lama. Lah apalagi 500 tahun tuh. 5 abad lamanya kita menunggu. Masya Allah. Ya. Terpaut sekian lamanya gitu. Karena hisapnya itu lama. Dihisap itu sangat lama. Ya. Satu baju baju itu dapat dari mana? Ya. Tanyakan baju itu dapat dari mana? Disedekahi orang. Orang sedekah itu dari barang haram atau barang halal. Terus kamu setelah disedekahi baju tersebut kau gunakan untuk apa? Untuk pamerkah, untuk ibadah? Gitu. Ya. Kalau untuk pamer kenapa kau gunakan untuk pamer? Nah, padahal orang itu mengharapkan untuk ibadah supaya dapat pahalanya mengalir. Kenapa kau gunakan itu? Itu. Terus tanya tanya. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu di alam kubur itu ditanyai sampai. Ndak heran menunggu sampai yaumul kiamah. Karena pertanyaannya lama di situ. Yang menjadikan beban pertanyaan lama itu karena kita itu banyaknya dunia, banyaknya menumpuk-numpuk kenikmatan Allah Ta'ala. Ya, menumpuk-numpuk kenikmatan Allah Ta'ala, tapi kita itu tidak bersyukur, tidak sabar, tidak bersyukur. Itulah yang menjadi faktor memberatkan daripada hisab kita tersebut. Ya, tahradul. Itu. Wasulul qalbi wasyiddatul hisab. Itu bagi orang-orang yang kaya itu, ya dah. Hatinya sibuk, beratnya hisab. Subdatul wa'idin ai hadza subdatul wa'idin. Nah, Junaidi al-Baghdadi berkata. Nah, wa qala al-Junaidi al-Baghdadi berkata, ya. Al-faqru salah satu ahrufin. Al-faqru lafaz al-faqru, faqru atau fakir itu ada 3 huruf. Faqru itu ada 3 huruf. Yang pertama fa, ya enggak? Yang keduanya apa? Yang keduanya qaf,
yang ketiganya ro, fakru, ya. Sedangkan fa tersebut wal fana'u, al fakru yang fa-nya itu menunjukkan bahwa kefanaan. Wa al fa'u, fa tersebut wal al fana'u, yaitu fana, kerusakan. Ya, kefakiran, ketidakadaan, kerusakan dan lain sebagainya. Ya, terus yang sedangkan wal qafu wal qanaatu, sedangkan qaf tersebut menunjukkan maknanya berarti menerima pemberian rezeki, qanaah, menerima pemberian rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati rela, dengan hati ikhlas, itu namanya qanaah. Ya, menerima rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan lapang dada, ikhlas, ridho, rela. Tidak perlu kau dapat rezeki segini asik kita dan lain sebagainya. Berarti kamu tidak ridho ya pemberian dari Allah. Ya. Untuk mengetahui pemberian ridhonya kita, relanya kita pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita itu menerima pemberian dari orang lain. Entah orang tua kita dikasih 1.000 ya, syukur alhamdulillah, ridho. Berarti kamu ridho dari pemberian Allah taala. Dikasih ya 10.000, 10.000. Udah ini. Enggak ridho ini, diberi 10.000 enggak ridho. Enggak ikhlas gitu. Ya, padahal diberi Pak. Ya, itu yang berarti qanaah ya. Qafnya qanaah. Sedangkan ro-nya yaitu ro-nya tersebut yaitu riyadhah. Ya, qafnya tersebut ya dulu qanaah fa'u wal qanaatu waridho riyadatun wara'u wa ariyadatun wa ilam takun hadi sifati maujudatun fil fakari layakunu fakiron. Ya, nah ini sedangkan ro-nya tersebut yaitu menunjukkan yang berarti pelatihan atau riyadhah, pelatihan daerah. Makanya orang-orang miskin itu disuruh latihan ikhlas, latihan ridho, latihan tahan banting, dicerca, dimaki, dihina, diolok, biasa itu latihan. Anggap saja itu sebagai cemilan, bahan cemilan itu latihan itu. Jadi di situ itu orang-orang miskin itu tidak perlu bagi orang-orang miskin itu tidak perlu risau, tidak perlu apa, itu sebagai latihan. Ada gosipan orang, ada hinaan orang, ada cercaan orang, ada olokan orang, itu latihan fisik saja, latihan batin itu anggap saja sebagai latihan. Ya, namanya gak riyadhah. Ya, latihan supaya apa? Supaya terkendali dan tenang. Hatinya itu jadi mutmainnah, tenang hatinya. Anggap saja celaan orang itu sebagai pemupuk keimanan kita. Jika sifat-sifat itu tersebut tidak dimiliki oleh orang fakir, maka dia bukanlah orang fakir. Jadi orang fakir itu harus sadar diri, tidak perlu kita muluk-muluk. Mudah-mudahan kita semuanya, ini fakir itu ada dua loh. Ya dah. Ini fakir majasi dengan fakir yang istilahnya majas, dari segi majas itu berarti fakir ilmu. Tapi kalau fakir dari segi ini kita istilah manusiawi, itu mungkin dari segi ekonominya di situ. Karena ada dua fakir, ada fakir ilmu dengan ada fakir ekonomi. Begitu, fakir ilmu mungkin kemelaratan baginya, mungkin tidak punya makanan, tidak punya itu fakir, tidak punya tempat tinggal, jadi itu fakir. Tapi lebih bahayanya itu fakir ilmu. Kalau kita itu fakir dalam ilmu agama, ya Allah naudzubillah, ya. Mudah-mudahan dalam kefakiran agama kita selalu menimba sehingga tidak digolongkan dari fakir agama.
Bersabarlah bagi orang yang fakir miskin, bagi orang-orang yang tidak mampu, hendak kepada Allah Subhanahu wa taala berlimpah. Bersikaplah dengan qanaah, menerima apa adanya, rela ridha dengan pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah taala dan diberkahi dari segi usaha kita, dilindungi dari berbagai macam musibah, panjangkan umur, sehat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana li ikhwanina wali mu'alina jami'in muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihissalam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sa'iril badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata siman la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata siman la yakshifuka ghairuk. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaku bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah illa lil ladzina amanu ya Allah illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahu subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu